wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-Ibu Kader yang saya banggakan. Selamat siang. Kami dari Puskesmas Remuk akan memberikan pelatihan pencegahan penyakit tidak menular bagi Kader Posyandu. Materinya edukasi pencegahan penyakit tidak menular yang akan dibawakan oleh Dr. Bibi dan Kakak Lena. Selanjutnya diharapkan kegiatan ini Ibu-Ibu Kader bisa memberikan edukasi pencegahan penyakit tidak menular di masyarakat. Itu saja dari saya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Dr. Bibi. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Ibu-Ibu Kader semuanya. Pagi. Saya dokter dari Puskesmas Remuk. Di sini kami ingin memberikan materi tentang edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Jadi ini sebenarnya seperti pelatihan untuk kader-kader supaya nanti menghadapi pasien-pasien masyarakat di lapangan seperti apa kayak gitu. Jadi minimal kita harus tahu apa saja sih yang ada di dalam edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Nah, jadi untuk melakukan edukasi pencegahan PTM ini atau penyakit tidak menular ini, itu ada yang namanya perilaku cerdik. Nah, jadi perilaku cerdik ini terdiri dari C, yang pertama itu cek kesehatan rutin, kemudian E, enyah dari asap rokok, R, lakukan aktivitas rajin, lakukan aktivitas fisik, D, lakukan diet seimbang, I, istirahat yang cukup, dan K itu kelola stres. Yang pertama, cek kesehatan berkala. Ini bisa dilakukan secara mandiri, posyandu, dan pasienkes. Jadi kan nanti kan ibu-ibu kader ini kan yang mungkin akan melakukan kegiatan pencegahan secara mandiri seperti itu. Nanti akan turun ke masyarakat, memberikan penyuluhan, memberikan pengertian kepada masyarakat seperti apa untuk melakukan cek kesehatan. Nanti ibu-ibu kasih tahu. Jadi banyak itu gunanya untuk melakukan cek kesehatan tuh biar kita tahu dari awal pasien untuk mencegah sakit apa, seperti mungkin sakit paru-paru, sakit hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Jadi untuk cek kesehatan berkala ini dapat kader-kader kasih tahu di masyarakat untuk dilakukan setiap 1 tahun sekali minimal untuk yang masih muda dan tidak ada gejala. Tapi kalau misalnya yang ada gejala atau beresiko seperti itu dapat melakukan pemeriksaan rutin seperti orang yang hipertensi, diabetes, itu kalau bisa setiap bulan obatnya habis datang ke puskesmas atau posbindu untuk melakukan tes gula, tes kolesterol, atau tes tensi untuk mengetahui, untuk selalu mengecek kesehatannya berkala seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada enyahkan asap rokok. Jadi enyahkan asap rokok itu ya seperti ibu-ibu kader bisa kasih penyuluhan ke masyarakat supaya jangan merokok setiap hari begitu. Maksudnya hentikan rokok, karena asap rokok itu selain berbahaya untuk yang merokok sendiri, dia juga berbahaya untuk lingkungan sekitar. Jadi mungkin kalau masih muda belum merasa sakitnya, tapi nanti kalau sudah berlanjut umur pasti akan banyak sekali penyakit yang didapat dari asap rokok ini, seperti paru-paru, sesak nafas. Kalau yang penderita perokoknya sendiri bisa kena kanker, sakit jantung, hipertensi, diabetes, lain-lain, banyak lah pokoknya. Pokoknya dari rokok ini banyak sekali faktor resikonya. Kemudian yang berikutnya, tadi kan C, E, sekarang R. R itu lakukan rajin aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini ada 2, ada aktivitas fisik sendiri dan latihan fisik. Aktivitas fisik itu seperti apa sih? Yang biasa dilakukan sehari-hari, seperti mencuci, mengepel, masak, lakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti itu. Itu yang namanya aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu manfaatnya apa? Dia bisa mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, menurunkan risiko tulang keropos. Karena kan kita ini harus tetap melakukan pergerakan tuh setiap hari supaya tidak badannya tidak kaku-kaku lah istilahnya kayak gitu. Jadi nanti diharapkan mama kader bisa memberikan bimbingan seperti itu pada masyarakat, minimal melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Nah, kemudian kalau latihan fisik yang dimasukkan latihan fisiknya namanya olahraga. Olahraga itu dapat dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu dalam durasi 30-60 menit seperti itu. Sebenarnya olahraga itu bisa dilakukan individu, keluarga, ataupun secara komunitas. Kalau komunitas tuh biasanya nanti puskesmas itu ada namanya kegiatan olahraga setiap minggu kayak begitu. Nanti apalagi untuk yang lansia begitu ya, bisa datang ke puskesmas hari Jumat, nanti kita ada olahraga lansia lah setiap minggu. Nah, tapi untuk aktivitas fisik sendiri ada beberapa aktivitas fisik yang tidak dianjurkan untuk yang lansia seperti itu. Misalnya latihan lebih dari 60 menit, terus latihannya terlalu keras atau gerakan tubuhnya terlalu melompat-lompat, itu sebenarnya tidak dianjurkan juga ya. Nanti ibu-ibu kader bisa kasih tahu ke masyarakat kalau yang sudah tua-tua, yang sudah lansia, untuk lakukan latihan fisik itu seperlunya saja, tidak perlu sampai meloncat-meloncat yang terlalu ekstrim, itu tidak usah. Melakukan olahraga
pemanasan, yang putar-putar kepala atau putar-putar tangan sampai yang bagaimana tidak usah. Yang penting lakukan olahraga ringan saja, mungkin seperti jalan pagi atau lari-lari kecil seperti itu. Nah kemudian ini kan tadi sudah C, E, R, sekarang D. D itu diet seimbang. Diet seimbang itu banyak, seperti membatasi konsumsi makanan yang asin-asin, yang berlemak, yang terlalu bergula seperti itu. Kemudian cuci tangan juga sebelum melakukan makan atau minum. Nah kemudian kalau dari diet seimbang ini, itu kan dia mengatur pola makan. Jadi pola makannya tuh harus diatur. Misalnya kayak di gambar di atas tuh kan ada tuh gambar sepiring makanan. Nah dalam sepiring makanan tuh seharusnya sepertiganya itu nasi, sepertiganya sayuran, dan sepertiganya lagi itu buah dan lauk seperti itu. Tapi itu diet untuk orang sehat ya. Kalau untuk orang diabetes itu nanti ada lagi. Makanya Ibu Kader harus memberitahukan kepada masyarakat kalau memang ada penyakit diabetes atau penyakit bawaan lainnya, harus datang ke puskesmas supaya melakukan cek kesehatan dan tadi supaya dikasih edukasi seperti apa pola makan. Nah jangan lupa juga kalau untuk pola makan untuk orang yang masih sehat, jangan lupa minum air minimal 8 gelas sehari. Nah kemudian tadi D-nya sudah, sekarang yang I itu istirahat yang cukup. Nah istirahat yang cukup ini dilakukan minimal 7 jam dalam 24 jam dalam satu hari lah seperti itu. Nah istirahat yang cukup ini untuk apa? Supaya badan dan tubuh itu pikirannya segar, kemudian membantu menurunkan berat badan juga, kemudian meningkatkan konsentrasi. Jadi kan kalau orang bisa istirahat yang cukup kan dia tidak linglung, tidak pusing, kalau lakukan aktivitas bisa lebih fokus. Nah dan juga kalau istirahat yang cukup ini bisa mencegah terjadinya tekanan darah tinggi seperti itu. Pokoknya tidak bagus lah kalau sampai kita tidak istirahat yang cukup minimal 7 jam sehari. Nah kemudian tadi sudah I dan sekarang yang K, yang terakhir itu ada pengelolaan stres. Nah pengelolaan stres ini jadi ibu-ibu kader harus kasih tahu juga ke masyarakat supaya mungkin ada beberapa masyarakat yang pastilah namanya masyarakat, setiap orang pasti ada yang namanya masalah kayak begitu kan. Tapi kalau bisa kita sebagai petugas kesehatan memberikan penyuluhan seperti pengelolaan stres, seperti kalau memang ada yang stres mungkin boleh cerita kepada orang-orang yang terpercaya atau boleh dicurhatkan atau cerita kepada petugas kesehatan supaya mungkin bisa saling menguatkan, atau melakukan olahraga atau meditasi, karena dengan olahraga atau meditasi itu nanti akan mengeluarkan hormon yang dapat membuat diri senang dan semangat seperti itu. Makanya dalam pengelolaan stres ini juga disarankan untuk melakukan olahraga. Nah kemudian ada juga yang namanya jaga diri. Jaga diri itu seperti ya makan yang teratur, istirahat, kemudian hindari rokok seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk menghindari stres juga kita bisa melakukan hobi kita, entah seperti memasak atau jalan-jalan bersama keluarga atau menonton TV. Nah sudah, kalau itu sudah sampai di yang K tadi, dan ada tambahan lagi ini untuk pencegahan gangguan indera. Misalnya untuk kita masih muda, masyarakat yang masih muda, untuk mencegah terjadinya penurunan indera. Jadi kan rata-rata biasanya penurunan indera yang terjadi itu seperti mata kabur, dan juga seperti rasa tuli, seperti begitu, penurunan pendengaran seperti itu. Nah biasanya nih mata yang kabur ini sering terjadi pada masyarakat muda yang melakukan pekerjaan banyak di depan komputer seperti itu. Nah kalau memang pekerjaannya itu kerja kantoran yang melakukan kegiatan di kantor di depan laptop, itu minimal pekerjaan dilakukan selama 2 jam dan dilakukan jarak antara 40-60 cm. Nah kemudian setiap 2 jam itu lakukanlah istirahat minimal 20 menit seperti itu. Kalau untuk kesehatan pendengaran mungkin Ibu Kader bisa jelaskan ke masyarakat, kalau pakai headset itu jangan volumenya terlalu tinggi-tinggi. Nah kemudian hindari lingkungan yang terlalu bising. Kemudian rajin lakukan pemeriksaan kesehatan juga di puskesmas atau posyandu. Nah jadi mungkin sekian itu saja dulu penjelasannya tentang penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular ini banyak sekali, seperti yang dokter sudah bilang, hipertensi, diabetes, kemudian ada juga kanker. Nah dan semua penyakit itu dapat terjadi kalau misalnya kita tidak melakukan cerdik ini yang tadi dokter sudah jelaskan. Jadi nanti dari Ibu Kader mohon untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang yang namanya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular ini dengan perilaku cerdik ini. Oke, terima kasih, itu saja penjelasannya dari kami Puskesmas Seremu. Mungkin dapat dilanjutkan oleh teman kami dari Promkes untuk memberikan kesimpulannya. Baik, terima kasih buat Dr. Bibi yang sudah menyampaikan materi terkait dengan edukasi penyakit menular. Di sini saya mau simpulkan materi yang tadi Ibu Kader mengikuti
dari awal sampai akhir terkait dengan materi yang disampaikan oleh dokter tadi, yaitu masyarakat atau ibu kader menerapkan metode cerdik yang tadi disampaikan oleh ibu dokter, yaitu cek kesehatan secara rutin, menghindari asap rokok, terus rajin beraktivitas fisik atau rajin olahraga yang disampaikan tadi oleh ibu dokter tadi terkait dengan materi edukasi penyakit tidak menular. Ya, istirahat yang cukup, diet seimbang, dan kelola stres. Intinya Bapak Ibu atau Ibu kader dapat menerapkan pola hidup sehat dan bersih itu kepada masyarakat di mana Bapak Ibu tinggal. Terima kasih, selamat siang.